الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد واللباس وأمرنا أن تزود بها ليوم الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف بأكل صفات الأشخاص. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukurnya kita kepada Allah menjadi wajib hukumnya atas setiap limpahan fasilitas dan akomodasi hidup, bahwa Allah sampai hari ini masih terus memberikan kita nikmat dan anugerah iman, Islam, sehat, sempat. Semua ini adalah cara Allah agar kita semakin mensyukuri hidup dan menjadikan hidup bermanfaat bagi kehidupan. Itu mengapa khatib selalu mengingatkan dengan wasiat takwa. Mari kita selalu berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti meningkatkan profesionalisme hidup, mengupgrade kualitas diri, menjadikan hidup lebih bermakna dan menjadikan hidup ini bermanfaat bagi kehidupan. Itulah hakikat takwa. Tidak hanya menjalankan ritual spiritual, tapi juga memperbaiki lini kehidupan sosial dan moral. Sidang Jumat yang berbahagia, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka Allah melarang kita menjadi orang-orang yang lemah, baik lemah secara mental maupun lemah secara kekuatan ekonomi, lemah secara kekuatan fisik, dan lemah di dalam hal yang lainnya. Jadilah mukmin yang kuat, mukmin yang selalu optimis, mukmin yang selalu berupaya meningkatkan harga diri, meningkatkan kualitas diri, menyemangati diri untuk selalu berdaya guna dan unggul pada zamannya. Inilah yang dituntut Allah di dalam Al-Quran, bahwa setiap kita menghadapi ujian, ya, bahwa setiap kita sedang menghadapi cobaan, betul. Tapi yakinlah, kita harus bangkit, menyemangati diri kita untuk selalu move on, berangkat dari kesalahan, berangkat dari kegagalan, berangkat dari ketidaksuksesan yang kita hadapi. Semua itu hikmah. Allah tidak pernah membebani setiap kita di luar limit kemampuan.
Oleh karena itu, sidang Jumat yang berbahagia, tema kali hari ini adalah bagaimana kita bisa menyemangati diri untuk hidup lebih bermakna. Apa yang harus kita lakukan agar hidup ini bermakna? Lihatlah bagaimana mereka-mereka orang-orang yang sudah mendahului kita. Lihatlah bagaimana kebaikan dan jariah yang ditinggalkan untuk kita, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Lihatlah bagaimana kesolihan yang mereka tinggalkan, yang sampai hari ini masih meninggalkan athar, masih bermanfaat, bahkan berdaya guna menghidupkan orang yang hidup, memberi kehidupan orang yang hidup. Sementara kita hari ini masih hidup, apakah kehidupan kita bermakna bagi kehidupan orang lain? Itu yang harus kita jawab. Maka wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa hina dina. Tingkatkan level hidupmu. Dengan cara apa? Al-Imamul Baghawi mengutip pendapat sahabat Mu'adz bin Jabal. Di dalam tafsir beliau mengutip bahwa kalau kita ingin mengupgrade diri, meningkatkan kualitas dan harga jual diri kita, lakukan 4 hal. 1. Bil ilmi, keilmuan. Ayo di-upgrade kemampuan diri kita, tingkatkan sumber daya manusia kita, belajar terus, ngaji terus, murojaah terus, kaji kitab-kitabnya, buka dalil-dalilnya, cerdaskan diri, tambahkan ilmu, karena untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik, berharga adalah dengan ilmu. Dan itu yang dijamin Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kualitas iman butuh ilmu. Itu yang pertama. Maka semangatilah diri kita, motivasikan diri kita untuk selalu sregep ngaji, semangat belajar, semangat membaca, semangat mendengarkan keilmuan, semangat hadir di majelis-majelis ta'lim. Karena kita tidak akan jadi apapun dan tidak akan bernilai apapun tanpa ilmu. Sidang Jumat yang berbahagia, teruslah tingkatkan kualitas keilmuan kita. Belajar, ngaji, terus ngaji terus. Yang kedua dengan apa? Setelah bil ilmi, jangan lupa bi khairin niat. Letakkan orientasi dengan sebaik-baiknya. Kenapa dalam konteks ini tidak diletakkan di pertama? Karena kita butuh ilmu dulu untuk memahami orientasi yang baik. Silakan di-upgrade. Bercerminlah, lihat potensi, lihat tambang emas yang ada di dalam diri Anda. Aku iki jadi apa? Saya ini harus apa? Saya ini harus bagaimana? Bagaimana yang harus saya lakukan? Lihatlah potensi masing-masing. Lihat pasar, bagaimana kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Jawab semua tantangan, jawab semua persoalan. Karena setiap kita diberikan potensi yang sama untuk mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Kualitas ketakwaan kita harus juga didasari dengan keilmuan. Maka ilmu yang mumpuni, niat dan orientasi yang baik adalah poin kedua yang harus kita lakukan. 2023 sudah kita injak beberapa hari. Akankah kita begini-begini saja? Bisnis kita begini-begini saja? Keilmuan kita begini-begini saja?
amalia berjalan di tempat, pokok endang marindang beres. Ekonomi kita sama saja tidak membaik. Mau sampai kapan? Anda yang sedang berjuang untuk mendapatkan kemuliaan hidup, berjuanglah. Maka Allah akan lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah. Bergerak, bangun. Jangan terlalu banyak mimpi, buktikan mimpimu. Semangatkan dirimu bahwa Allah masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita hidup dan semangat. Berjuanglah, jangan mengalah pada keadaan. Tingkatkan ilmu, kuatkan niat. Anda yang sedang berjuang untuk rumah tangga, bahagiakan rumah tangga Anda. Anda yang sedang berjuang untuk menyekolahkan, mendidik anak-anak, kuatkan diri Anda. Anda yang sedang berjuang untuk memperbaiki ekonomi, semangatkan diri untuk terus berjuang untuk memperbaiki ekonomi Anda. Apapun lini perjuangan Anda, berjuanglah, tetaplah di jalan Allah. Yakinkan bahwa semua akan berubah dan indah pada saatnya jika kita menguatkan iman, iringi dengan ilmu dan orientasi yang baik. Jangan lupa bahwa yang ketiga langkahnya harus ada kesabaran. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya bisibri, butuh kesabaran. Memang tidak mudah menghadapi hidup, tidak mudah menghadapi ujian dan cobaan, tapi yakinlah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satupun wadah yang diisi dan isinya mengalahkan wadah. Tidak mungkin. Semua sudah diatur, semua sudah diukur oleh Allah. Maka kemampuan kita, ukuran kita diukur sejauh mana kita berupaya, bekerja, berusaha, bergerak untuk berubah menjadi lebih baik. Tetaplah sabar. Jatuh, bangkit, gagal, usaha lagi, tidak diterima, upaya lagi, belum berhasil, belajar lagi, gagal, bangun lagi. Tugas kita bukan untuk menjamin kita sukses atau berhasil. Tugas kita berupaya, berikhtiar, berusaha. Biarlah Allah menilai setiap usaha, setiap ikhtiar yang kita lakukan. Bukankah Allah sudah menjamin kepada kita semua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapapun yang menyandarkan setiap upaya, setiap usaha dengan takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan jalan keluar. Selalu ada solusi-solusi yang akan kita hadapi. Tapi tetaplah bersabar. Dan bersabar itu bukan diam tanpa upaya. Bersabar terus, meyakinkan diri bahwa setiap kegagalan, bahwa setiap hambatan yang kita hadapi itu cara Allah untuk menyiapkan kesuksesan dan keberhasilan yang gemilang pada saatnya. Dan yang terakhir, dibutuhkan ikhlas, dulur. Dibutuhkan ikhlas untuk mengupgrade diri, untuk meningkatkan kualitas diri, untuk meningkatkan mutu dan harga jual kita di hadapan kehidupan. Anda harus belajar ikhlas. Dan ikhlas itu adalah kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas itu adalah kemampuan tauhid kita untuk mengimani Allah sampai mati, meyakinkan kepada Allah bahwa Allah lah as-samad, tempat kita bergantung, tempat kita menjadikan diri kita bersandar, dialah Allah. Yakinkan bahwa kita tidak musyrik kepada Allah, tidak menduakan Allah, tidak menjadikan selain Allah sebagai tujuan. Maka ikhlas ini artinya meredam, menghilangkan, membuang jauh-jauh semua bentuk kemusyrikan. Sidang Jumat yang berbahagia, jika ingin hidup bernilai, jika ingin harga Anda naik
di hadapan Allah dan manusia. Jika Anda ingin menjadi orang yang lebih dari sebelumnya, upgrade-lah diri, semangati diri Anda dengan ilmu, niat yang baik, penuh kesabaran dan ikhlas dalam menjalani semua proses. Insya Allah semua proses yang sedang kita hadapi, semua proses yang sedang kita jalani, selama itu dibimbing dengan iman kepada Allah dan selalu bertawakal kepada Allah, yakinlah akhirnya happy ending, dan yakinlah semuanya akan berakhir husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, ayul hadiruna usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Sawu wa'tadilu sawu wa la takhtalifu sawu wa tarasu sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufuf min tamamis salah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salli fardhal jum'ati rak'atain adaan imam mustaqbil. Allahu akbar. Salati wa sallam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات البركات الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.